Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen kita, Ibu Diah Mukminatul Hashimi, S.I.M.E.SY. Yang terhormat kepada teman-teman sekalian, jajaran kepengurusan perangkat kelas akuntansi syariah kelas A. Ya, insya Allah kita selalu dirahmati oleh Allah. Sholawat berserta salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah kelak mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya robbal alamin. Di sini saya sebagai moderator akan memandu jalannya acara. Yang pertama, pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, langsung saja kita kepada acara inti, yaitu presentasi materi kita, yaitu tentang asuransi undian dan keluarga berencana. Materi pertama akan dibawakan oleh rekan saya, yaitu Adinda Putri Zakiatus Solihah. Kepadanya dipersilakan. Materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Delvi, yaitu tentang undian, dan materi terakhir akan disampaikan oleh saya sendiri. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan materi kami yang pertama, yaitu mengenai asuransi. Asuransi adalah bentuk perjanjian antara kedua belah pihak, yaitu tertanggung dan penanggung, di mana tertanggung membayar iuran kepada penanggung demi mendapatkan bentuk ganti rugi atas risiko finansial yang dapat terjadi secara tak terduga. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian, asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang mendapat dasar bagi penerima premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan pengganti kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang ditimbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadi suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besar, telah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Selanjutnya yaitu unsur asuransi. Asuransi memiliki 3 unsur utama. Yang pertama yaitu premi asuransi. Adalah iuran biaya yang harus dibayar oleh nasabah selama jangka waktu yang sudah disepakati. Yang kedua, polis asuransi. Adalah dokumen salah yang mengatur tentang perjanjian asuransi, mulai dari nilai manfaat, besaran premi, risiko yang ditanggung, hingga pengecualian. Risiko yang tidak ditanggung oleh asuransi. Polis asuransi bersifat legal dan mengikat secara hukum. Jika ada pihak yang menyalahi aturan polis, maka pihak lain berhak untuk menghentikan kerjasama atau bahkan menggugat pihak tersebut. Selanjutnya yaitu klaim asuransi. Adalah proses pengajuan resmi kepada pihak perusahaan asuransi ketika nasabah mengalami risiko yang ditanggung dalam polis asuransi. Jika klaim asuransi yang dibuat sesuai dengan ketentuan tertera dalam polis, maka perusahaan asuransi akan memberikan sejumlah uang sebagai ganti rugi atas risiko finansial yang dialami nasabah. Selanjutnya yaitu fungsi asuransi. Fungsi asuransi yang utama adalah untuk membantu kita mengatasi risiko tak terduga dalam hidup. Asuransi memang tidak menjamin bahwa risiko tersebut akan hilang, tapi setidaknya kita bisa meminimalisir kerugian finansial yang dialami akibat risiko tersebut. Selanjutnya yaitu jenis asuransi. Ada banyak jenis asuransi yang tersedia. Risiko yang dilindungi setiap asuransi pun berbeda. Yang pertama yaitu asuransi kesehatan. Dengan risiko penyakit yang biasa terjadi pada siapapun dan biaya kesehatan yang meningkatkan, tidak heran
jika jenis asuransi yang satu ini sangat populer. Yang kedua yaitu asuransi jiwa. Biasanya dipakai untuk melindungi risiko meninggal dunia bagi pencari nafkah utama di dalam keluarga. Asuransi pendidikan. Menabung untuk membiayai pendidikan yang kian tinggi semakin sulit. Karena itu tidak ada salahnya jika kita memulai menabung untuk asuransi pendidikan dari kecil. Yang selanjutnya itu asuransi rumah. Rumah menjadi salah satu kebutuhan primer asuransi. Asuransi rumah menjadi salah satu kebutuhan primer. Tidak hanya kita, tetapi barang-barang yang kita punya bisa mengalami resiko. Maka dari itu, asuransi rumah menjamin kerusakan dadakan pada rumah kita, seperti kebakaran, pencolongan, dan lainnya. Selanjutnya yaitu asuransi kebakaran. Sama seperti asuransi rumah, kendaraan juga rentan untuk rusak tak terduga, misalnya risiko kecelakaan atau pencurian. Selanjutnya yaitu asuransi kecelakaan. Selain kendaraan, kita butuh melindungi diri kita juga dari risiko finansial kecelakaan. Jika motor kamu perlu diperbaiki, kamu juga mungkin membutuhkan biaya medis untuk risiko yang mungkin ada. Asuransi penyakit kritis. Walaupun kita mencoba untuk hidup sesehat mungkin, setiap orang tetap mempunyai risiko untuk terkena penyakit kritis. Mulai dari stroke, kanker, hingga penyakit jantung. Semua penyakit kritis ini bersifat tak terduga. Biaya untuk membayar tagihan rumah sakitnya pun tidak sedikit. Karena itu membutuhkan asuransi. Selanjutnya asuransi perjalanan. Biasanya jenis asuransi yang satu ini dijual bersamaan dengan tiket kendaraan yang kamu beli. Mempunyai pilihan asuransi perjalanan untuk proteksi delay atau kerusakan bagi bagasi. Selanjutnya yaitu pendapat ulama tentang asuransi. Salah satunya yaitu ulama fikih termasuk kelompok pertama di antara Syekh Ibnu Abidin dari mazhab Hanafi. Orang yang pertama kali berbicara tentang asuransi dalam fikih. Mereka mengharamkan asuransi dengan alasan asuransi sama dengan judi, karena tertanggung mengharapkan sejumlah harta tertentu seperti halnya judi. Selanjutnya yaitu asuransi mengandung ketidakjelasan dan ketidakpastian atau jahalal wa ala gharar, karena tertanggung diwajibkan membayar sejumlah premi yang telah ditentukan, sedangkan beberapa jumlah yang akan dibayar tidak jelas. Selanjutnya, asuransi mengandung unsur riba, karena tertanggung akan memperoleh sejumlah uang yang lebih besar daripada premi yang dibayarkan. Selanjutnya yaitu harapan Zuhdi terhadap asuransi. Mashfud Suhaili cenderung kepada pendapat yang kedua, dengan menambahkan alasan. Yang pertama sesuai kaidah hukum Islam, yang kedua yang artinya pada prinsip pada semua akad itu boleh, sehingga ada dalil yang melarangnya. Ketiga, sesuai dengan tujuan pokok Islam, yaitu untuk menarik dan mencari kemaslahatan dan menolak atau menghindari kerusakan. Yang keempat, sesuai dengan akidah hukum Islam. Yang kelima, asuransi tidak sama dengan judi, karena asuransi bertujuan mengurangi resiko dan bersifat sosial serta membawa maslahat bagi keluarga. Sedangkan justru menciptakan resiko tidak bersifat sosial dan membawa malapetaka bagi pelakunya. Yang keenam, sesuai dengan asas dan prinsip hukum Islam, yaitu meniadakan kesempatan dan kesukaran serta berusaha mewujudkan hidup berdampingan dan bergotong royong. Sekian materi dari saya mengenai asuransi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang undian berhadiah. Undian berhadiah, pengertiannya, dalam Kamus Bahasa Besar Indonesia, undian diartikan dengan sesuatu yang diundi atau lotre. Sedangkan dalam ensiklopedia Indonesia disebut bahwa lotre itu berasal dari bahasa Belanda.
atau loterij, yang artinya undian berhadiah, nasib peruntungan. Dalam bahasa Inggris juga terdapat kata lottery yang berarti undian. Sementara itu, dalam ensiklopedia hukum Islam dijelaskan bahwa undian atau qur'ah merupakan upaya memilih sebagai pilihan atau alternatif dari keseluruhan pilihan yang tersedia dengan cara sedemikian rupa sehingga setiap pilihan yang tersedia itu memiliki kemungkinan atau probabilitas yang sama besarnya untuk terpilih. Jenis-jenis undian ditinjau dari sudut manfaat dan mudaratnya. Ulama mazhab Hanafi, Maliki, Hambali, dan Syafi'i membagi undian atas dua bagian, yaitu undian yang mengandung unsur mudarat atau kerusakan, dan undian yang tidak mengandung mudarat dan tidak mengakibatkan kerugian. Adapun undian yang mengandung unsur mudarat atau kerusakan terdiri dari dua jenis, yaitu undian yang menimbulkan kerugian finansial. Pertama, undian yang menimbulkan kerugian finansial pihak-pihak yang diundi. Dengan kata lain, pihak yang diundi terdapat unsur-unsur yang merugikan. Yang kedua, undian yang hanya menimbulkan kerugian atau kerusakan bagi dirinya sendiri, yaitu berupa kerusakan mental. Dengan demikian, undian dan lotre pada hakikatnya mempunyai makna yang sama. Akan tetapi, pengertian dan praktek yang berkembang di masyarakat sangat berbeda. Lotre dipandang sebagai judi, sedangkan undian tidak. Karena terdapat perbedaan pendapat mengenai pandangan antara undian dan lotre, apakah termasuk judi atau tidak, maka ada baiknya jika kita pahami kembali pengertian dari judi. Judi adalah permainan yang mengandung unsur taruhan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bertujuan untuk mencari nasib atau peruntungan. Dalam hal ini tentu akan ada pihak yang menang dan ada pihak yang kalah. Ketentuannya, semua taruhan yang bertujuan untuk mengadu nasib yang sifatnya untung-untungan dilarang keras oleh agama. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Maidah ayat 90-91. Hukum yang kedua yaitu hukum undian dan lotre. Mengenai hukum undian seperti yang saat ini sedang banyak berkembang, menurut Muhammad Ali Hasan adalah suatu hal yang dibolehkan asalkan di dalamnya tidak ada unsur-unsur yang terkait dengan perjudian. Salah satu fenomena ini bisa kita lihat cara sebuah perusahaan mempromosikan produk dengannya. Contohnya, seorang membeli sebuah produk, kemudian pemilik toko atau pemilik barang memberikan kupon undian dengan ketentuan bahwa konsumen bisa mendapatkan hadiah dari produk tersebut jika sudah menukar atau mengirim kupon undian tersebut kepada pihak pemilik toko atau pemilik produk yang nantinya akan diundi sesuai batas waktu yang telah ditentukan. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Gita. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang keluarga berencana. Pengertian keluarga berencana atau yang biasa disingkat dengan KB adalah gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran, yang bermakna perencanaan jumlah keluarga dengan pembatasan yang bisa dilakukan dengan penggunaan alat-alat kontrasepsi atau penanggulangan kelahiran seperti kondom, spiral, IUD, dan sebagainya. Gerakan keluarga berencana diartikan sebagai upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui upaya pendewasaan usia perkawinan, pengendalian kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, dan peningkatan kesejahteraan keluarga dalam rangka melembagakan dan membudidayakan norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Jumlah anak dalam sebuah keluarga yang dianggap ideal adalah 2. B. Alat kontrasepsi. Kontrasepsi adalah upaya untuk mencegah terjadinya kehamilan yang bersifat sementara dan dapat bersifat permanen. Terdapat 2 metode kontrasepsi. Yang pertama, kontrasepsi yang sederhana dengan alat atau obat. Contohnya adalah kondom. Kondom merupakan selubung atau karet yang dipasang pada penis saat berhubungan seksual.
Cara kerja kondom yaitu untuk menghalangi terjadinya pertumbuhan sperma sel telur dengan cara mengemas sperma di ujung selubung karet yang dipasang pada penis sehingga sperma tidak tercurah ke dalam saluran reproduksi perempuan. Yang kedua, diafragma. Diafragma adalah kap berbentuk bulat cembung yang terbuat dari karet yang diinsersikan ke dalam vagina sebelum berhubungan seksual dan menutup serviks. Cara kerjanya yaitu menekan sperma agar tidak mendapatkan akses mencapai saluran alat reproduksi bagian atas. Metode yang kedua adalah metode kontrasepsi modern. 1. Kontrasepsi pil KB. Pil KB adalah kontrasepsi untuk mencegah kehamilan dengan cara menelan setiap hari secara teratur. Pil KB yang mengandung hormon estrogen dan progestin ini mencegah terjadinya kehamilan dengan cara meniadakan ovulasi dan mengentalkan lendir mulut rahim sehingga sperma sulit memasuki rahim. Yang kedua, kontrasepsi suntik. Alat kontrasepsi ini berupa cairan yang disuntikan ke dalam tubuh wanita dalam jangka waktu tertentu, kemudian diserap sedikit demi sedikit oleh tubuh yang berguna untuk mencegah kemungkinan timbulnya kehamilan. Yang ketiga, kontrasepsi implan. Implan adalah suatu alat kontrasepsi yang mengandung levonorgestrel yang dibungkus dalam kapsul elastik silikon dan disusupkan di bawah kulit. Kontrasepsi IUD. IUD adalah suatu benda kecil dari plastik lentur yang mempunyai lilitan tembaga yang dimasukkan ke dalam rahim. Kontrasepsi ini sangat efektif digunakan bagi ibu yang tidak boleh menggunakan kontrasepsi yang mengandung hormonal dan merupakan kontrasepsi yang memiliki jangka panjang 8-10 tahun. C. Pendapat ulama tentang sterilisasi. Para ulama berdalih sterilisasi berakibatkan pemandulan secara permanen. Ini tentu bertentangan dengan tujuan asal perkawinan, yaitu untuk mendapatkan keturunan yang sah. Sterilisasi juga berarti mengubah ciptaan Tuhan dengan jalan memotong dan menghilangkan sebagian tubuh yang sehat dan berfungsi. D. Pendapat ulama tentang abortus atau aborsi, yang disebut juga dengan al-ijtihad. Sepakat seluruh ulama menggugurkan kandungan atau aborsi tanpa sebab uzur jika usia kandungan sudah mencapai setelah umur 120 hari dari awal kehamilannya, maka hukumnya adalah haram. Bagi pelakunya yang menggugurkan dan yang meminta digugurkan dapat dijerat dengan hukuman pidana, sama hukumnya seperti pelaku pembunuhan, menghilangkan nyawa orang lain. E. IUD yang dibawa mati. Hukum melepas KB spiral pada jenazah terjadi perselisihan pendapat di kalangan para ulama. Tidak diperbolehkan setiap benda yang dimiliki dan sudah masuk ke dalam tubuh mereka. Secara hukum, benda tersebut dianggap istiqlal atau tidak ada walaupun masih utuh di dalam tubuh, sehingga tidak diperbolehkan untuk mengambil atau merobek, membongkar kuburan jenazah demi mengambil benda KB yang telah masuk ke dalam tubuhnya. Di sisi lain, mengambil benda yang ada di dalam tubuh jenazah dianggap hadku hurmah lil mayit atau merusak kehormatan mayat. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf dan kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.